Nah, tapi akan berakibat buruk bagi yang tadinya gajinya yang di bawah 5 juta misalnya. 4 juta itu kan berat dia. Itu di banknya ya. Oke, salam jumpa bersama saya Hardiansa dalam Re Podcast. Di sebelah kanan saya ada, saya biasa manggil sih Bang Roni. Nama lengkapnya Roni Adeli kalau nggak salah ya, Bang. Adali. Beliau adalah Ketua DPD Re Banten. Oke, sehat selalu, Bang Roni. Sehat selalu. Semangat selalu. Harus sehat dan semangat. Bang Roni, kalau bicara Banten ya sama juga dengan Jawa Barat, Bu. Menurut saya terkait rumah subsidi, tapi bukan karena lantaran Banten ini pernah jadi bagian Jawa Barat juga ya. Ya karena Banten ini ya nempel dengan Jakarta ya. Ya, betul. Sana banyak komuter pulang pergi tinggal di Banten. Ya di bagian selatan ya banyak tuh perumahan juga. Di bagian ke baratnya yang arah biasanya dengan akses jalan tol Jakarta Merak disebutnya. Iya. Nah, titik pertumbuhan perumahan di Banten seperti apa sih nih? Untuk yang rumah murahnya dulu juga dan komersialnya, silakan nih. Ya, rumah murah itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah ya. Jadi kalau di Banten itu ini terbagi dua nih. Ada wilayah yang kita sebut Tangerang Raya. Tangerang Raya. Tangsel, Kota Tangerang. Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Dan Kabupaten Tangerang, ini basisnya untuk rumah-rumah komersil. Nah, untuk Serang Raya, Kota Serang, Kabupaten Serang, Cilegon, Pandeglang, Lebak, ini basisnya untuk rumah subsidi. Jadi sudah bergeser. Iya. Ada circle-nya ya? Ada circle-nya. Ini udah mulai bergeser ke arah barat. Ke arah barat? Barat. Nah, untuk rumah subsidi sendiri, itu sekarang berdasarkan realisasi tahun 2024 justru terletak di Kota Serang. Terletak di Kota Serang. Paling besar di Kota Serang. Kedua di Kabupaten Serang. Dan ketiga bergeser ke Kabupaten Tangerang. Oh, Kabupaten Tangerang. Ya, sudah mulai sedikit nih berarti kan. Nah, untuk komersilnya itu yang top kan di Tangsel, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, baru Kabupaten Tangerang. Ini menarik nih, Tangerang Raya itu komersil ya pemain besar semua. Dan ya salah satu raksasa ya. Raksasa itu juga pelopor kota mandiri ya. Betul. Jadi di situ kan ada BSD City dari Sinarmas, kemudian ada Paramount, Summarecon, dan kemudian ada Alam Sutra ya. Dan Lipo Karawaci juga ada. Terus ke arah baratnya ada Citra Raya. Gitu. Nah, ini yang top ya. Grup Ciputra gitu. Nah, untuk rumah komersil memang di sini gitu. Di sini potensinya besar sekali gitu. Kenapa? Karena ini adalah penyangga ibu kota. Tadi yang disampaikan bahwa di sini ada infrastrukturnya sudah bagus, ya, aksesibilitasnya baik, dan konektivitas ke daerah-daerah lainnya di Jabodetabek bagus. Ini yang menarik para investor masuk ke situ. Kenapa? Karena pekerja-pekerja dari Jakarta kan nggak mungkin beli di Jakarta. Pasti di pinggiran Jakarta, yaitu di penyangganya kan. Nah, ini yang membuat wilayah situ cukup baik untuk rumah-rumah komersil. Khususnya mungkin rumah di atas 1 sampai 2 miliar ke atas lah ya. Gitu. Nah, untuk di Kota Serang, Kabupaten Serang, Cilegon, Pandeglang, Rangkas, ini memang
wilayah rumah-rumah subsidi. Wilayah rumah subsidi ya? Iya, dan Banten itu cukup potensi karena memang realisasinya masuk dalam 5 besar. Realisasi untuk rumah subsidi? Iya, rumah subsidi berdasarkan data dari Tapera. Oh, dari Tapera. Oh, ini data Tapera, bukan RE malah ya? Bukan, ini real sekali, real, fix. Ya. Bahkan tahun 2022 kita menduduki peringkat kedua. Berapa kali kita menduduki peringkat kedua gitu. Jadi memang untuk rumah subsidi Banten ini memang masih cukup potensi gitu. Rata-rata berapa tiap tahun, Bang Roni? Nah, kalau Banten sendiri kekuatan penyerapan rumah subsidi itu di angka 17.000 sampai 18.000. Nah, Rai Banten sendiri punya target pengen lebih tinggi dari itu ya sebetulnya. Tahun ini ada target dong, Mas Idam? Iya, khusus untuk Rai Banten. Tadi yang saya sampaikan 17 sampai 18.000 itu memang seluruh ya, seluruh Banten ya, seluruh asosiasi. Untuk Rai Banten sendiri memang kita realisasinya itu sekitar 45% sampai 46% lah dari total. Dari total ya. Kalau kita angkakan itu di sekitar 7 sampai 8.000. Nah, tahun ini tetap kita optimis, kita targetkan di angka 10.000 unit. Gitu. Nah, 10.000 unit ya tahun ini targetnya. Titiknya masih sama ya tadi Circle 2 ya. Betul. Nah, yang bisa dijangkau dari Jakarta lah gitu tetap dengan komuter lain lah gitu. Itu di titik mana nih? Nah, untuk kalau MBR ini paling yang bisa dijangkau untuk MBR melalui tadi ya transportasi publiknya ya, melalui KRL. Nah, itu paling di wilayah Tiga Raksa. Tiga Raksa ya. Iya, itu masih bisa disentuh di wilayah di Tangerang Raya ya. Nah, tapi kita tahu bahwa KRL itu kan sampai Lebak kan, sampai Rangkas Bitung. Iya. Nah, itu juga untuk rumah subsidi banyak juga di sana gitu. Di Maja juga ya, Pak? Iya, di Maja. Lebak itu ya? Lebak itu. Ya, jadi Maja itu kan masuk Kabupaten Lebak ya. Nah, ini banyak pangsa pasar yang dari Jakarta, dari Tangerang justru untuk memilih rumah subsidi banyak ke Lebak juga gitu. Karena ada akses KRL tadi gitu. Dan menariknya ya di Tangerang Raya sendiri ya nggak hanya hunian, mereka sudah bertumbuh menjadi area komersial yang berkembang dengan banyaknya perkantoran ya. Jadi mereka nggak masalah tinggal di Maja, di Tiga Raksa ya. Karena kantornya juga ada di Serpong, di Tangerang gitu. Karena banyak untuk wilayah-wilayah di situ pasti larinya ke sana gitu. Karena kalau wilayah Jakarta sendiri kan tahu sendiri kita harganya kan. Nah, jadi pasti tersebar ke arah sana gitu. Nah, ini yang menarik mungkin ke depannya justru mungkin yang bisa saja Tangerang Raya ini menjadi satu kawasan yang menarik bagi para investor ke depannya. Karena tadi keunggulan-keunggulan ada tolnya, ada KRL-nya, bahkan MRT kan mau masuk. MRT ya. Gitu. MRT nanti 2030 sih. Fase 3 tuh nggak salah tuh Bang Roni. Tapi menariknya yang tol dari BSD itu kan udah tembus sampai mana tuh? Legok ya sekarang ya? Ya, sampai Legok ya. Nanti kan nembus Balaraja ya. Balaraja nanti nembus juga sampai ke Tanjung Lesung kan? Tanjung Lesung. Iya. Iya. Dan kita tahu kan sekarang itu pemerintahan di Banten kan baru ya. Gubernurnya baru. Andra Soni ya. Andra Soni yang tidak diduga. Iya. Menarik sekali tuh bisa menjadi gubernur ya. Dan dia punya program untuk menarik banyak investor ke Banten. Ini yang menarik gitu. Dan kemudian Kota Serang juga kebetulan kemarin saya ketemu dengan Pak Walinya. Mereka sudah menyampaikan bahwa Pak Roni bawa dong teman-teman pengembang besar masuk ke Banten. Kita ada program loh. Kota Serang ini kan kota. Jadi LSD itu akan dia coba
sampaikan ke pihak akter untuk ini kota kok. Ya, bukan kabupaten lagi. Ini untuk pengembangan gitu. Ini menarik nih. Menarik di situ pemahaman di daerah dan pusat berbeda, entah pusatnya yang enggak ini atau daerahnya kadang sebaliknya. Nah, tapi kita tipis-tipis ngomong LSD secara politis. Kita tahu ya, secara politis itu garisnya kan cukup bagus antara wali kota Serang, gubernur dan presiden. Nah, ini menarik nih tanda kutip gitu. Dan menariknya lagi ya, Serang Cilegon nih pintu masuk dari arah Sumatera. Dan perlu diketahui juga bahwa Serang adalah ibu kota Provinsi Banten. Ini yang akan berkembang, gitu. Dan yang menarik lagi bahwa di kota Serang ini masih ada rumah subsidi, gitu. Bahkan mayoritas di kota Serangnya, bukan di kabupaten, gitu. Tapi di kota Serangnya rumah subsidi masih banyak sekali, gitu. Nah, ini menarik gitu. Makanya di tahun 2024 ini realisasi terbesar justru di Kota Serang. Di Kota Serang rumah subsidi. Ya, rumah subsidi. Oh, menarik gimana ya? Ya. Di kota gitu. Ya. Iya. Tempat lain udah jarang kali ya. Tempat lain kan biasanya kan udah minggir-minggir ya. Ini di kota, di kabupatennya. Iya, di kota. Bahkan kan akhir tahun 2024 ya. Pak Menteri kan hadir ya. Ke Banten di Tak-Takan itu di Pondok Tak-Takan. Ya, saya juga hadir tuh pernah nih. Hadir ya. Kok kita nggak ketemu ya? Cakep itu perumahannya. Cakep. Dan itu memang anak-anak muda. Memang saya coba untuk menggerakkan rumah yang berkualitas memang melalui anak-anak muda yang masih punya keberanian, kreativitasnya tinggi, dan berani ngambil risiko. Nah, ini termasuk tapi masih perlu orang-orang tua dong, senior. Orang tua ini kan membimbing. Makanya kita bentuk yang namanya The Youth Club Ray Banten. Saya pernah dengar itu, Pak. Nah, pernah dengar ya? Kenapa tuh, Pak? Ya karena itu saya berpikiran entrepreneur muda khususnya properti ya. Iya, membina itu dari yang muda. Tadi kelebihannya dia punya energi yang besar, kreativitas tinggi, melek teknologi, ya. Berani ngambil risiko dibandingin kita yang senior. Bahkan yang senior udah kalau realisasi banyak yang ketinggal gitu. Justru Ridwan kan yang muda. Nah, dia nih sebenarnya bendahara dari The Youth Club gitu. Yang Tak-Takan itu yang Tak-Takan. Ketuanya dari Badak Group, Pak Pri. Kemudian sekretarisnya itu sekretaris saya juga di DPD RE gitu, Vindi Wong gitu. Nah, ini yang kita bina untuk produksi rumah-rumah yang memang berkualitas. Dan ini terbukti gitu. Ini betul-betul terbukti. Bahkan kita sendiri di Banten membentuk satu proyek dari anak-anak muda ini, digabung nih, yang muda-muda digabung bikin satu proyek. Ini adalah untuk proses pembelajaran. Bagi yang lain juga, monggo. Pilot project ya? Ya. Apa namanya itu proyeknya, Pak? Ini kan bisa dicontoh di tempat lain mungkin. Namanya, memang kita, namanya masih nama lama ya. Ini kita take over itu dari Sepang Elok, Residen, gitu. Ya. Nah, kita take over melalui PT BOS. PT BOS ini terdiri dari anak-anak muda tadi. Kita kumpulkan untuk gabung sharing saham di situ. Termasuk saya gitu. Karena harus ada pembimbing. Ada yang senior ya. Kelebihan kita kan pengalamannya tinggi kan gitu. Biar kalau ada apa-apa, yang ini Pak yang paling tua nih Pak. Gitu. Kalau yang berat-berat baru kita masuk. Lobby ya. Karena mereka kelemahannya adalah daya juangnya yang nggak terlalu kayak kita dulu. Struggle, gitu. Tapi kemampuannya, skillnya luar biasa, teknologi digitalnya luar biasa. Kemudian saling mengisi lah ya. Saling mengisi. Itu yang penting gitu. Dan kaderisasi gitu. Kaderisasi berjalan. Jangan sampai ya ketika Pak Roni udah mau waktunya malah bingung, waduh, nyari orang yang tepat itu perlu. Jadi memang organisasi itu perlu kaderisasi. Kita siapkan. Di situ kita bentuk juga ada 4 hal sih sebetulnya yang kita bentuk di periode saya yang di kedua ini. Yang pertama adalah mindset.
Yang kedua adalah skill set yang kita bentuk. Ketiga, networking. Keempatnya tadi kaderisasi. Ini yang kita jadi program kerja kita, gitu. Ini bisa melalui sekolah developer, diklat dari DPP RE, maupun melalui bintek, workshop dan lain sebagainya. Ini kita bentuk ini. Ini bukan hanya pelajaran di skill set, bukan hanya pelajaran ilmu developer aja, tapi leadership juga kita sampaikan di situ. Mindset nomor 1 tadi kita sampaikan. Karena dari pengalaman saya, fokusnya sama, realnya sama nih. Iya, kalau pengalaman saya itu selama jadi ketua yang saya bisa pantau dan lihat itu, ternyata memang kuncinya ada di mindset. Dan ini masih banyak teman-teman ya, terutama yang rumah MBR itu masih belum sadar betul bahwa mindset ini penting. Masih menganggap mindset ini teori. Tapi fakta di lapangan, orang yang berhasil adalah orang yang punya mindset bagus. Makanya kita selalu, tahun kemarin kita ada sekolah developer, kita ajarkan mindset juga. Nah, nanti tahun ini juga kita akan ajarkan, selain skill set adalah mindset dulu. Sama leadership. Karena penting ini gitu. Terus sekarang anggota berapa di Banten? Anggota aktif. Loncat-loncat saya nanya, tapi karena menarik sih. Nggak apa-apa. Soalnya saya ngelihat RE Banten nih kalau di HUT RE itu paling heboh karena paling kompak. Ya, memang kita harus kompak ya. Kuncinya kan kita kompak, solid, dan kekeluargaan. Nah, itu kuncinya kan itu. Nah, jadi memang anggota kita aktif itu kalau kita rata-ratakan yaitu sekitar 250. 250 perusahaan ya? 250 perusahaan. 250 PT. Nah, ini saya punya angan-angan juga ya. Kita akan menambah jumlah anggota, ini agak berat ya untuk menaikkan, karena saya masuk itu dari 60 anggota kan. Rata-rata 60 udah kita naikkan. Itu tahun berapa 60 orang nih? 2016. 2016 60? Saya masuk itu sekitar 60-an. Ya, makanya agak susah gerak. Kenapa? Kasnya kecil. Yang salah satunya mager, malas gerak malah. Malas gerak kan. Jadi kalau mau besar ya harus besar juga anggotanya. Setuju. Betul, biar kan? Bisa ngapa-ngapain ya. Bikin pelatihan, bikin ini. Tapi tidak hanya besar. Tadi kualitasnya diajarkan ke sana gitu. Nah, ini sudah mulai bagus. Sudah kita hampir setengahnya kan 250-an. Nah, kita akan tingkatkan lagi. Cita-cita kita bisa menyaingi yang besar-besar lah ya. Iya. Nah, tapi memang agak berat saya lihat di sini, makanya akan kita bentuk yang namanya komisariat nanti. Untuk Tangerang Raya. Untuk menarik pengembang. Ini mungkin dari asosiasi lain yang bisa kita tarik kan? Gitu. Kira-kira gitu. Ini kan terkait pelayanan. Ya. Lu di sana gimana gitu kan? Ini terkait dengan pelayanan dan bagaimana membantu teman-teman developer supaya bisnisnya berjalan, kita bisa sukses bersama, tumbuh bersama gitu. Nah, itu yang kita lakukan gitu. Nah, porsi anak muda nih di RE Banten seberapa besar? Cukup besar. Kan kita tahu bahwa Indonesia itu bonus demografi kan. Nah, saya lihat yang masuk justru pengembang-pengembang baru juga banyak anak muda. Nah, ini yang harus kita bina, ini yang harus kita didik, gitu, ya. Terutama mindset tadi, gitu. Karena gini, pengembang yang masuk tuh belum tentu dia memahami ilmu developer. Setuju, Pak. Karena latar belakangnya biasanya berbeda. Ada yang dari karyawan tadinya malah. Setuju. Dari sales, kemudian dari material. Ini berbeda-beda. Yang punya modal juga banyak. Ya. Jadi harus dibina, harus dididik, gitu. Melalui tadi badan, makanya kita bentuk tadi dari untuk membina ini kita bentuk yang namanya Banten Real Estate Institute. Ini badannya. Ada 2 berarti ya. Untuk bukan sempalan ya di dalam tadi untuk mendidik tadi.
itu Youth Club. Youth ya, Club, Youth Club ini kan anak-anak mudanya kumpulan. Ini kita bentuk satu pendidikan untuk memberdayakan sumber daya manusia. Jadi gini, saya melihatnya gini ya, dari pengalaman. Jadi untuk membangun suatu bisnis ya, khususnya industri properti, itu yang kita bangun bukan bisnisnya dulu, orangnya dulu kita bangun. Orangnya kita bangun, baru orang tersebut yang akan membangun bisnisnya. Nah, ini konsep dari tadi Banten Real Estate Institute. Dan saya minta Mas Ridwan tadi yang terbesar lah di Banten ya, untuk menjadi ketua, dia mau. Ya, jadi saya coba untuk menggerakkan anak-anak muda tadi. Jadi anggota ya yang ngerasain manfaatnya kalau ini. Harus manfaat. Iya. Itu amanah kita sebagai ketua ya. Ada kebanggaan. Ada kebanggaan dari Banten gua. Ya, yang penting saya pengen itu teman-teman itu maju dan merasakan bahwa organisasi ini bisa betul-betul bermanfaat. Iya, bermanfaat. Karena memang tidak mudah ya memimpin organisasi profesi. Berbeda kita dengan memimpin perusahaan. Kalau perusahaan kita pilih lebih gampang. Karena di bawah kita karyawan, Bro nih. Karyawan. Metodenya kalau ini pertemanan. Organisasi selain pertemanan, anggotanya pengusaha semua. Pengusaha, bos-bos loh. Bos-bos semua. Jadi kita nggak bisa menerapkan konsep leadership ala kita yang di perusahaan diterapkan, nggak mungkin. Jadi kita harus pertemanan. Sekarang anggota kita kan termasuk Paramount. Bayangin coba Dirut Paramount, Pak Awi, itu kan orang besar. Pak Awi ya, orang besar. Masa kita Pak Awi ya, gitu kan? Malah saya bilang Pak Awi kita pertemanan. Pak Awi bisa enggak ya? Pak Awi bantu teman-teman untuk mengajar. Tentang membangun suatu developer sehingga besar gitu. Mau tuh Pak Awi. Tadi karena pertemanan tadi. Pak Adrianto juga pernah. Sumari kan udah masuk Tangerang juga nih. Iya, waktu itu Pak Adrianto bantu ya teman-teman. Iya, itu enaknya di Ray gitu. Nah, ini yang menariknya di Ray ya, antara pengembang kecil, menengah, besar itu bisa bersatu, saling support. Nah, itu yang harus kita maksimalkan gitu. Dan saya sih berharap ya nanti, saya kan periode ini kan sampai 2026 ya, Oktober ya. Jadi akan kita fokuskan di 4 tadi. 4 tadi itu ya, mindset, skill set, networking, sama kaderisasi. Itu. Makanya difokuskan ya tadi membangun orang-orang ini ya. Ya apalagi kalau properti ya sangat dinamis Pak ya. Dinamis sekali. Apalagi masalah rumah untuk MBR ini ya, rumah subsidi ya. Iya. Nah sekarang kita tahu regulasi yang berubah. Regulasi adanya kementerian itu regulasi akan berbeda. Ya. Menteri PKP sering menyampaikan. Kualitas ini bahaya nih kalau nggak ditindaklanjuti. Ya kan? Ini nih bahaya banget. Dengan kebiasaan kita asal jadi rumah itu. Ini bahaya sekali. Jadi kita konsenkan di situ. Sekarang salurannya banyak kan. Orang bisa ngelaporin lewat sosmed. Ini bahaya sekali buat teman-teman developer. Kadang perumahannya udah diserahin ke pemerintah. PMK pasung-pasungnya. Tapi berantakan gitu ya. Jalannya berantakan. Iya. Nah itu kan perlu ditanggung jawab pemerintah ya. Nah ini kita terbukti terbukti bahwa salah satu yang baik kan di tempat Ridwan ya. Kemudian di tempat saya juga Harmoni Residen cukup baik lah gitu ya. Harus ngasih contoh lah ya sebagai ketua ya. Harus. Cukup baik kualitasnya dan pola ini yang diterapkan tadi ke teman-teman ya. Ini terbukti juga teman-teman yang tadi sudah mulai berubah. Nah, berubahnya kualitas akan merubah penjualan juga. Setuju. Iya, itu fakta. Nggak mau ya kita harus ikut berubah lah gitu.
Nah, kira-kira itu ya di Banten yang bahkan potensinya sekarang lebih besar ya, karena batas ambang subsidi yang di atasnya dinaikin. betul. Artinya ya dulu segmen yang gaji di atas itu yang gaji 10 juta, ini kan nanggung nih dulu disebutnya. Betul. Nggak dapat subsidi, Jadi mau cari memperluas rumah komersial kemampuannya aja nanggung, sekarang ya, diperluas. betul. Dampaknya Jadi ini gimana? cukup baik ya, karena ini memperluas pasar kan berarti Pasar. ya. Iya. Ini memperluas pasar yang tadinya gaji 9 juta, 10 juta kan nggak bisa ngambil. Sebelumnya di angka 8 ya? Kita di 8. Ya, oke. Ya, Terus? 7, 8. Nah, sekarang kan 8,5 sampai 10. Udah bisa dapat subsidi ya? Bisa subsidi ya. Ini memperluas. Tapi dapat secara keseluruhan belum bisa kita nilai, belum bisa kita ukur ya, karena kan baru ya. Ya. Nah, tapi ada konsekuensi dengan adanya ini. Konsekuensinya kenapa? Teman-teman yang bermain rumah komersil di atas rumah MBR ini habis. Ke bawah ke MBR. Ya? Iya. Nah, ini kasihan juga, harus dipikirkan juga gitu. Padahal saat itu sudah kita masukkan melalui staf menteri ya, waktu itu kan di acara halal bihalal kita tahun 2005 bulan ya 2 minggu lalu kan datang Pak Budi Permana, staf ahli menteri, udah kita sampaikan, kasih masukan. Pak, ini ya Banten nanti ini nih, takut nih yang bermain di atas subsidi ini akan tergerus nanti, karena akan masuk ini gitu loh. Waktu itu kan isunya kan sampai 12 juta ya. Nah, tapi mungkin mendengar juga ya, makanya diturunkan kan jadi 10 juta di kita gitu. Oh, di Banten ya? Di Banten. Oh, iya. Tapi Jabodetabek tetap 12 sampai 14. 14, yang double income ya. 14, ya. Gitu. Artinya developer yang tadi akan tergerus itu harus melakukan apa? Mitigasinya nih, Iya. Nah, ini memang ini menjadi pemikiran kita bersama ya. Kita perlu diskusi bareng ya terkait dengan, karena keluhan-keluhan itu muncul dari teman-teman yang bermain di situ. Iya. Gitu. Nah, karena ini akan berebut segmen itu. Iya. Nah, kalau kita sampaikan ke mereka, ya sudah, kalau di situ sulit, main di atasnya lagi aja gitu. Iya. Di atasnya lagi, yang gaji di atas 10 juta, kualitas aja dibagusin. Iya, gitu. kualitas. Ditingkatkan, sarana ditambahkan. Iya. Tanah agak dibesarin lagi. Iya, dibesarin. Bentuknya harus cantik. Iya. Kualitas desain layout harus ini juga Pak ya. Paling itu sementara yang kita bisa sampaikan ke teman-teman gitu. Iya. Karena kasian juga tergerus. Akhirnya harus inovasi produk tanpa ngerubah budget kali ya. Iya. Budget dinaikin dikit tapi bisa 2 lantai walaupun di atas konsepnya mezanin. Iya. Kan cicilannya bisa lebih tinggi. Iya. Gitu. Dengan angka di atas 10 juta kan cicilannya bisa lebih tinggi. Jadi bisa menaikkan kualitas produknya kan gitu. Nah, itu memang itu sisi efek dari adanya peraturan Kementerian Keuangan yang baru. Iya. Nah, tapi untuk yang margin di bawahnya, untuk aturan tadi terkait harga, akan tergerus nggak? Mereka akan berebutan nggak dengan gaji yang di atas 8 itu, Pak? Kalau saya pikir soal kuota ini kan berebutan nih. Iya. Saya berpikiran perbankan akan, wah ini aja nih lebih safety, gajinya di atas 8, mungkin nggak gitu ya, pikiran nakal saya. Iya, itu pikiran yang logis lah ya. Iya. Ya, pasti lebih safety. Lebih safety ya, gajinya besar kan? Gajinya lebih besar, gitu. Karena bank akan merasa aman juga. Iya. Ya. Nah, tapi akan berakibat buruk bagi yang tadinya gajinya yang di bawah 5 juta misalnya. 4 juta itu kan berat dia. Iya. Gitu di banknya ya. Nah, ini yang mungkin akan kita lihat di lapangan lah seperti apa. Gitu. Dan dari Banten sendiri ngeresponnya gimana? Sementara saya lihat ya, tetaplah Banten juga dikenal sebagai kawasan industri, mulai dari Balaraja tuh kan banyak tuh industri kan, Jatake ini kan tuh potensinya besar kali sampai ke Cilegon tuh kan. Buru-buru pabrik gitu kan, potensinya besar kan. Termasuk subsidi ini. Di Banten tadi saya bilang cukup bagus ya. Karena memang selain Kota Serang kan yang kedua adalah Kabupaten Serang. Karena di situ ada industri. Iya.
Jadi tetap optimis rumah subsidi untuk segmen yang tadi di bawah tadi yang gajinya di batas itu tetap bisa terakomodir ya. Betul. Pasokannya. Oke, tahun ini berapa Pak Roni rencananya? Target dari Re Banten untuk rumah subsidi? Tadi 10.000 ya. 10.000 unit. Oke. Dan kalau untuk komersial jangan ditanya lah kalau Banten. Karena itu yang besar-besar itu. Iya, Tangerang Raya tuh kadang orang mikir padahal udah di alam surta ngerasa masih kayak Jakarta Barat gitu kan. Iya. Makanya disebut Barat Jakarta ya. Iya. Kalau yang gede-gede kan udah triliunan dia targetnya kan. Iya, iya. Dan itu memang kita susah dapat datanya. Iya, iya. Oke, Bang Roni, nggak berasa udah setengah jam. Next, kita ngobrol lagi mungkin dengan tema yang lain. Lebih menarik. Mungkin kalau ada isu-isu terbaru di Re Banten, boleh kontak kita. Siap. Kita siap kolaborasi lah. Bang Roni ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.